Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola pemalsuan makam yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama. Engkau ku hargai. Pola yang di Palestina itu sama. Di dalam majalah Middle East Monitor, orang-orang Yahudi sekarang di Yerusalem yang menguasai Palestina itu untuk menancapkan dan memantapkan bahwa mereka itu legal tinggal di Palestina. Itu tahun 2022 kemarin, 2022, sekarang baru 2023, 1 tahun kemarin, itu membuat sekitar 100 makam yang dikesankan makam tua. Untuk apa orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua? Agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah, tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Jadi mungkin bikinnya malam, kemudian siang-siang orang tidak terlalu memperhatikan, lama-kelamaan kemudian diklaim bahwa makam ini adalah makam leluhur kami sekian ratus tahun yang lalu. Dan ini sudah menjadi perhatian dari para pemikir-pemikir, para sejarawan di Palestina, bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Hazari juga. Karena perlu diketahui, Yahudi yang hari ini ada di Israel itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Hazari yang sama berhaplogrup G juga. Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola pemalsuan makam yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama dengan haplograf yang sama. Dan ada beberapa tulisan dari KRT Fakih tentang bagaimana algoritma dari sejarah orang-orang yang berhaplogrup G ini dalam dunia dari mulai ratusan tahun yang silam sampai hari ini itu membuat kerusakan. Ya, ininya algoritmanya hampir sama gitu. Maka ini bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hari ini mungkin pemerintah belum perlu turun tangan. Mungkin karena lagi sibuk Pilpres. Puyeng juga memikirkan bagaimana keamanan Pilpres. Minimal bangsa Indonesia sekarang dengan adanya isu nasab yang kemudian sekarang mulai juga dari isu nasab ini mempunyai irisan-irisan dengan sejarah, irisan-irisan dengan adanya makam-makam palsu. Maka ini harus mulai cilok kanan, cilok kiri. Apakah ada kejadian semacam di Ngayog, Jakarta, Hadiningrat, makam-makam yang diklaim atau makam-makam yang baru diadakan seperti di Semarang, di Jogja, di Solo, ini yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau ada, segera untuk diteliti. Kemudian ditanyakan apa motif orang-orang yang bikin makam itu, siapa dia. Kalau misalnya dia hanya mencantumkan nama bangsa Indonesia, Mbah Jabrik misalnya, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah namanya ini nama orang-orang luar dari bangsa Indonesia, dari anak-anak atau dari suku-suku Nusantara sendiri, maka ini dikhawatirkan sengaja pola ini dilakukan untuk mengkaburkan sejarah di masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini akan menjadi begitu gelap
untuk difahami hakikat kebenarannya oleh para anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau perlu langsung dibongkar apabila ada makam-makam yang tidak jelas juntrungnya, siapa dia, kesejarahannya bagaimana, kok dulunya ndak ada, sekarang kok ada. Dulunya orang situ nggak mengenal, kok sekarang tokohnya itu ditokohkan, atau sosoknya itu yang dulu tidak ada, kemudian dibentuk nilai-nilai kesejarahannya. Ini sangat berbahaya sekali.